Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan bab 11 yang berjudul Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan. Berikut nama-nama anggota kami. Saya Ilza Sifani Darmawan dengan NPM 130. Saya Eka Rahmawati dengan NPM 145. Saya Tanuratul Fada dengan NPM belakang 147. Saya Berlian Salsya Maulidia dengan NPM terakhir 160. Saya Abdurrahman Mufid dengan NPM belakang 242. Nama saya Muhammad Aridega Mustafa dengan NPM akhir 398. Berikut ini adalah informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dari kegiatan penggajian dan pengupahan. Yang pertama adalah jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Lalu yang kedua ada jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Yang ketiga, ada jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Dan yang terakhir ada rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Selanjutnya, ada dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Berikut ini adalah dokumen-dokumennya. Yang pertama adalah dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang terkait dengan karyawannya, seperti surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan, pemindahan, dan lain sebagainya. Tembusan dokumen-dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kepentingan pembuatan daftar gaji dan upah. Lalu yang kedua, ada kartu jam hadir. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. Lalu yang ketiga ada kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini diisi oleh penyedia pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir. Sebelum digunakan untuk distribusi biaya upah langsung kepada setiap jenis produk atau pesanan. Catatan waktu kerja ini hanya diperlukan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Dalam perusahaan ini diperlukan informasi biaya tenaga kerja langsung untuk setiap pesanan yang diproduksi. Dalam perusahaan yang berproduksi massal, karyawan pabrik mengerjakan pekerjaan yang sama dari hari ke hari, sehingga tidak diperlukan data untuk melakukan distribusi biaya tenaga kerja langsung pabrik. Lalu yang selanjutnya ada daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi potongan-potongan berupa PPh sesuai dengan pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, rekap daftar upah dibuat untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Distribusi biaya tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya dengan dasar rekap daftar gaji dan upah. Lalu ada surat pernyataan gaji dan upah.
Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan beserta berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan. Lalu selanjutnya ada amplop gaji dan upah. Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Di halaman muka amplop gaji dan upah setiap karyawan ini berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi karyawan, dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan tertentu. Dan yang terakhir adalah bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan. Berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Berikut ini adalah catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan gaji dan upah. Yang pertama ada jurnal umum. Dalam pencatatan gaji dan upah, jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen di dalam perusahaan. Lalu yang kedua, ada kartu harga pokok produk. Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Lalu yang ketiga, ada kartu biaya. Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam perusahaan. Sumber informasi untuk mencatat dalam kartu biaya ini adalah bukti memorial. Dan yang terakhir ada kartu penghasilan karyawan. Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongannya yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi dalam kartu penghasilan ini dipakai sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21 yang menjadi beban setiap karyawan. Selain itu, kartu penghasilan karyawan ini digunakan sebagai tanda terima gaji dan upah karyawan dengan ditandatanganinya kartu tersebut oleh karyawan yang bersangkutan. Dengan tanda tangan pada kartu penghasilan karyawan ini, setiap karyawan hanya mengetahui gaji atau upahnya sendiri, sehingga rahasia penghasilan karyawan tertentu tidak diketahui oleh karyawan yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. Fungsi kepegawaian berada di tangan bagian kepegawaian di bawah Departemen Personalia dan Umum. Yang kedua yaitu fungsi pencatat waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian internal yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi pencatat waktu berada di tangan bagian pencatat waktu di bawah Departemen Personalia dan Umum. Yang ketiga yaitu fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Daftar gaji dan upah diserahkan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji dan upah kepada karyawan. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah berada di tangan bagian gaji dan upah di bawah Departemen Personalia dan Umum. Yang keempat ada fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi, penggajian dan pengupahan
Fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Misalnya utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, utang dana pensiun. Fungsi akuntansi yang menangani sistem akuntansi penggajian dan pengupahan berada di tangan bagian utang, bagian kartu biaya, dan bagian jurnal. Bagian utang ini memegang fungsi pencatatan utang yang dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan bertanggung jawab untuk memproses pembayaran gaji dan upah seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan upah. Bagian ini menerbitkan bukti kas keluar yang memberi otorisasi kepada fungsi pembayar gaji dan upah untuk pembayaran gaji dan upah pada karyawan seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan upah tersebut. Bagian kartu biaya, bagian ini memegang fungsi akuntansi biaya yang dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan bertanggung jawab untuk mencatat distribusi biaya ke dalam kartu harga pokok produk dan kartu biaya berdasarkan daftar gaji dan upah kartu jam kerja untuk tenaga kerja langsung pabrik. Lalu bagian jurnal memegang fungsi pencatatan jurnal yang bertanggung jawab untuk mencatat biaya gaji dan upah dalam jurnal umum. Lalu fungsi yang terakhir yaitu fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan dalam amplop gaji dan upah ke setiap karyawan untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak. Fungsi keuangan berada di tangan bagian kasa. Saya akan membahas jaringan prosedur yang membentuk sistem. Terdapat dua perbedaan, yaitu sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur, lalu yang kedua adalah sistem pengumpulan terdiri dari jaringan prosedur. Untuk yang sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur, yang pertama adalah prosedur pencatatan waktu hadir, yang kedua prosedur pembuatan daftar gaji, yang ketiga prosedur distribusi biaya gaji, yang keempat prosedur pembuatan bukti kas keluar, yang kelima prosedur pembayaran gaji. Lalu untuk sistem pengumpulan terdiri dari jaringan prosedur, yang pertama adalah prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur yang kedua adalah prosedur pencatatan waktu kerja, yang ketiga ada prosedur pencatatan daftar upah, yang keempat adalah prosedur distribusi biaya upah, yang kelima adalah prosedur pembuatan bukti kas keluar, yang keenam adalah prosedur pembayaran upah. Lalu untuk perbedaan utama adalah yang pertama pada basis pembayaran, pada sistem penggajian gaji tetap atau bulanan, pada sistem pengupahan upah per jam atau borongan. Pada aspek yang kedua, prosedur khusus proyek. Pada sistem penggajian, yaitu distribusi biaya ke departemen. Pada sistem pengupahan, pencatatan waktu kerja dan alokasi. Untuk aspek yang ketiga adalah kompleksitas hitung jam atau kinerja. Pada sistem penggajian, lebih sederhana tetapi jumlahnya tetap. Pada sistem pengupahan, lebih dinamis tergantung jam atau kinerja. Pada aspek yang keempat adalah frekuensi pembayaran. Pada sistem penggajian adalah bulanan, pada sistem pengupahan adalah mingguan atau harian. Saya akan menjelaskan mengenai unsur pengendalian internal dalam organisasi. Yang pertama, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus dipisahkan dengan fungsi pembayaran gaji dan upah. Untuk menciptakan pengendalian internal, fungsi akuntansi harus dipisah dengan fungsi penyimpanan. Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah merupakan fungsi akuntansi yang bertanggung jawab tentang perhitungan gaji dari setiap karyawan. Sedangkan fungsi keuangan merupakan fungsi penyimpanan yang berada di fungsi pembayar gaji dan upah kasa. Kedua fungsi ini harus dipisahkan agar dapat meningkatkan akurasi serta akuntabilitas, di mana hasil perhitungan gaji dan upah oleh fungsi pembuatan daftar gaji dan upah dapat dicek kembali ketelitian serta keandalannya oleh fungsi keuangan. Yang kedua, fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Untuk menjamin keandalan waktu hadir karyawan, pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi. Hal ini dikarenakan pencatatan serta pengawasan tidak boleh dilakukan oleh fungsi yang terlibat langsung
dalam pekerjaan operasional tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Pengangkatan karyawan harus memiliki surat keputusan pengangkatan yang ditandatangani oleh direktur, gunanya untuk mencegah pembayaran kepada pihak yang tidak berhak menerima. Nama-nama dalam daftar gaji dan upah harus diotorisasi dan berdasarkan surat keputusan pengangkatan yang ditandatangani oleh direktur. Selanjutnya adalah setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Semua perubahan gaji dan komponennya harus disetujui oleh pejabat berwenang atau direktur keuangan agar data penghasilan karyawan tetap valid dan akurat. Selanjutnya adalah setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Setiap pemotongan gaji non-pajak seperti PPh harus melalui otorisasi dari fungsi kepegawaian guna memastikan hanya pemotongan sah yang dilakukan. Selanjutnya adalah kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. Data kehadiran yang digunakan untuk perhitungan gaji harus diotorisasi oleh pihak yang berwenang agar dapat dijadikan dasar perhitungan yang sah. Selanjutnya adalah perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Pekerjaan lembur harus mendapat persetujuan dari kepala departemen untuk memastikan hanya lembur yang dibutuhkan yang dibayarkan. Selanjutnya adalah daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Daftar gaji harus disetujui oleh kepala personalia untuk menjamin bahwa seluruh data di dalamnya sah, akurat, dan telah diverifikasi. Selanjutnya adalah bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Bukti kas keluar harus diverifikasi dan diotorisasi oleh akuntansi untuk memastikan pembayaran dilakukan atas dasar data yang benar. Next. Jadi ada perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan. Setiap perubahan penghasilan harus direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah untuk menjaga keakuratan catatan penghasilan tahunan karyawan. Selanjutnya ada tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja yang diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi biaya. Fungsi akuntansi biaya harus memverifikasi tarif upah sebelum digunakan dalam pencatatan biaya produk untuk menjamin keakuratan distribusi biaya tenaga kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja praktik yang sehat dalam unsur pengendalian internal dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama yaitu ada kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir dipakai sebagai daftar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Jadi kartu jam hadir ini akan merekam setiap karyawan yang berada di perusahaan. Sedangkan kartu jam kerja itu merinci penggunaan jam hadir setiap karyawan. Untuk mengecek kebenaran datanya maka diperlukan perbandingan. Selanjutnya yang kedua yaitu pemasukan kartu jam kerja hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh pencatat waktu. Dan yang ketiga, pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Yang keempat, penghitungan pajak penghasilan karyawan akan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Dalam sistem pemungutan pajak penghasilan, perusahaan ditunjuk pemerintah sebagai wajib pungut pajak penghasilan yang menjadi kewajiban karyawan. Agar data dan setoran yang harus diserahkan kepada pemerintah besar, maka perlu adanya direkonsiliasi. Dan yang terakhir yaitu catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Ini merupakan bagian alir sistem akuntansi penggajian. Pada bagian pencatat waktu, yang pertama adalah proses dimulai atau diawali pada bagian ini
Kemudian bagian pencatat waktu akan mencatat jam hadir karyawan. Catatan ini bisa berupa absensi manual, kartu jam hadir, atau sistem absensi elektronik. Lalu, dari catatan jam hadir karyawan tersebut akan menghasilkan dokumen kartu jam hadir. Isi dari daftar hadir karyawan berupa arsip kartu jam hadir dan arsip daftar hadir karyawan yang selanjutnya akan dikirim ke bagian gaji dan upah. Untuk bagian gaji dan upah, yang pertama adalah bagian gaji dan upah menerima arsip kartu jam hadir dan arsip daftar hadir dari bagian pencatat waktu. Yang kedua, setelah mendapatkan arsip kedua berkas tersebut, bagian gaji dan upah akan membuat daftar gaji karyawan. Yang ketiga, setelah membuat daftar gaji karyawan, bagian gaji dan upah akan membuat rekap gaji. Keempat, rekapan gaji karyawan berisi arsip-arsip dokumen, diantaranya adalah surat pernyataan gaji, rekap daftar gaji, dan daftar gaji. Arsip tersebut kemudian akan dikirim ke bagian utang, dan arsip-arsip dokumen tersebut juga akan menghasilkan dokumen kartu penghasilan karyawan. Pada bagian gaji dan upah ini kan ada dua. Yang tadi bagian pertama, untuk bagian kedua ini adalah bagian gaji dan upah mendapatkan kiriman kartu penghasilan karyawan yang juga dimasukkan ke dalam amplop gaji bersama dengan pemasukan uang gaji dari bagian utang. Lalu kartu penghasilan karyawan tersebut berisi arsip data, daftar gaji, dan bukti kas keluar. Selanjutnya ada di bagian utang. Yang pertama, bagian utang menerima salinan arsip data-data surat pernyataan gaji, rekap daftar gaji, serta kartu penghasilan karyawan dari bagian gaji dan upah. Lalu yang kedua, setelah mendapatkan arsip data-data tersebut, bagian utang akan membuat bukti kas keluar. Yang ketiga, bukti kas keluar yang dibuat oleh bagian utang berisi arsip-arsip data kartu penghasilan karyawan, surat pernyataan gaji, rekap daftar gaji, dan daftar gaji. Yang keempat, arsip tersebut akan disimpan di bagian utang dan akan menghasilkan register bukti kas keluar. Dan yang terakhir, saat bagian utang menerima arsipan data-data rekap daftar gaji, dan bukti kas keluar, bagian ini kemudian mencatat nomor cek pada registrasi bukti kas keluar yang selanjutnya akan menghasilkan register bukti kas keluar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait sistem akuntansi penggajian yang kedua. Setelah dibuat bukti kas keluar rangkap 1 dan rangkap 2, daftar gaji rangkap 1 dan rangkap 2, data gaji rangkap 2, surat pernyataan gaji dan kartu penghasilan karyawan digunakan untuk mengisi cek dan meminta tanda tangan atas cek, kemudian menguangkan cek ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji untuk membayarkan gaji kepada karyawan dan meminta tanda tangan atas kartu penghasilan karyawan, kemudian membubuhkan cap lunas pada bukti dan dokumen pendukungnya. Ketujuh dokumen tersebut akan dimasukkan ke amplop gaji bersama dengan pemasukan gaji. Lalu untuk rekap daftar gaji rangkap 2 dan bukti kas keluar rangkap 2 akan dibuat bukti memorial. Dari ketiga dokumen tersebut akan dibuat jurnal umum, lalu dibuat kartu biaya, bukti memorial, rangkap daftar gaji, rangkap 1, dan bukti kas keluar rangkap 2 akan menjadi arsip. Lalu untuk flowchart sistem akuntansi pengupahan 1, yaitu yang pertama mencatat data awal, lalu ke kartu jam hadir, yaitu mencatat kehadiran karyawan, lalu ke kartu jam kerja, yaitu mencatat jam kerja karyawan. Data ini menjadi dasar untuk menyusun daftar hadir karyawan dan daftar jam karyawan. Lalu untuk yang kedua adalah pembuatan daftar upah. Data kehadiran dan jam kerja diolah menjadi daftar upah, terdiri dari dua bagian, yaitu daftar upah tahap 1 dan 2. Lalu tahap ini mungkin melibatkan perhitungan upah berdasarkan jam kerja dan kebijakan perusahaan. Lalu yang ketiga adalah
rekap, dan dokumen resmi. Rekap dan upah yaitu ringkasan data upah untuk keperluan pelaporan internal atau eksternal. Lalu ada surat pernyataan upah yaitu dokumen formal yang menyatakan besaran upah yang dibayarkan. Lalu ada kartu penghasilan karyawan diberikan kepada karyawan sebagai bukti penerimaan upah. Lalu yang keempat ada bukti transaksi keuangan yaitu terdiri dari bukti kas keluar adalah dokumen yang menunjukkan pembayaran upah telah dilakukan biasanya untuk keperluan akuntansi. Tujuan dari sistem akuntansi pengupahan 1 flowchart ini adalah memastikan proses penggajian berjalan transparan, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik, mulai dari pencatatan kehadiran hingga pembayaran upah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian alir lanjutan sistem akuntansi pengupahan, yaitu dimulai dari membuat dokumen bukti kas keluar yang di dalamnya terdiri dari daftar gaji, rekap daftar upah, surat pernyataan upah, dan kartu penghasilan karyawan. Dari dokumen bukti kas keluar tersebut maka akan digunakan untuk membuat register bukti kas keluar yang sudah tercatat nomor cek di dalamnya. Kemudian bukti kas keluar akan digunakan untuk mengisi dan memintakan tanda tangan atas cek. Kemudian cek akan diuangkan ke bank dan uang akan dimasukkan ke dalam amplop upah beserta dengan dokumen-dokumen tersebut. Kemudian akan dilakukan pembubuhan cap lunas pada bukti dan dokumen pendukungnya. Kemudian dari arsip bukti kas keluar dan rekap daftar gaji akan digunakan untuk membuat dokumen bukti memorial. Dari bukti memorial tersebut, bagian jurnal akan mencatat distribusi biaya gaji ke dalam jurnal umum. Kemudian berdasarkan bukti memorial yang dirampiri dengan rekap daftar upah, bagian kartu biaya akan mencatat biaya tenaga kerja ke dalam 2 buku pembantu, yaitu kartu harga pokok produk dan kartu biaya. Baik, saya akan menjelaskan tentang flowchart sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Pada bagian kepegawaian itu membuat surat keputusan perubahan data karyawan, lalu menghasilkan dokumen atau surat keputusan perubahan data karyawan. Setelah itu, surat keputusan perubahan data karyawan ini diserahkan kepada grup pengawas. Selanjutnya pada Badan Pencatatan Waktu itu menghasilkan kartu jam hadir dengan cara mencatat jam hadir karyawan, lalu kartu jam hadir diserahkan kepada bagian gaji dan upah. Selanjutnya pada bagian di bawah Departemen Produksi ini menghasilkan kartu jam kerja dengan cara mencatat jam hadir karyawan, lalu kartu jam kerja diserahkan kepada bagian gaji dan upah. Selanjutnya adalah bagian gaji dan upah itu menerima dokumen kartu jam hadir dan kartu jam kerja dari Badan Pencatatan Waktu dan bagian di bawah Departemen Produksi. Lalu kedua dokumen ini dibandingkan dan dibuatlah batch transfer form. Setelah batch transfer form dibuat, batch transfer form dan kedua dokumen yakni kartu jam hadir dan kartu jam kerja itu diserahkan kepada grup pengawas. Bagian gaji dan upah menerima dokumen daftar gaji dan upah dari off-page konektor 14 lalu diarsip permanen berdasarkan tanggal atau kronologis dan diselesaikan. Bagian gaji dan upah juga menerima 3 dokumen yakni batch transfer form, kartu jam hadir, kartu jam kerja dari off-page konektor 15 lalu diarsip permanen berdasarkan tanggal atau kronologis. Selanjutnya adalah grup pengawas. Grup pengawas ini menerima 3 dokumen yakni BTF, KJH, dan KJK dari bagian upah dan gaji. Setelah itu grup pengawas melakukan 2 kegiatan yakni melakukan verifikasi dan log batch totals dan menyerahkan 3 dokumen kepada konversi data. Grup pengawas juga menerima dokumen berupa surat keputusan perubahan data karyawan dari bagian kepegawaian lalu diserahkan kepada konversi data. Grup pengawas ini menerima 3 dokumen yakni BTF, KJH, dan KJK dari konversi data yang ketiga dokumen tersebut diserahkan kepada off-page 14 yakni bagian gaji dan upah. Grup pengawas menerima 6 dokumen yakni cek daftar gaji dan upah, surat pernyataan gaji dan upah, register bukti kas keluar, register cek, dan kontrol total dari off-page 10 yang akan diserahkan kepada bagian kasat.
Bagian grup pengawas melakukan verifikasi dan log batch total dan digabungkan dengan dokumen kontrol total yang menghasilkan log batch control totals. Selanjutnya pada konversi data. Konversi data menerima 3 dokumen yakni BTF, KJH, dan KJK, lalu akan melakukan 2 kegiatan. Yang pertama yakni pemasukan data ke dalam komputer melalui online terminal, lalu menghasilkan arsip transaksi gaji dan upah karyawan dan lanjut ke off page 9. Yang kedua adalah menyerahkan 3 dokumen ini kepada grup pengawas yang akan diteruskan kepada off page 14. Konversi data menerima dokumen berupa surat keputusan perubahan data karyawan lalu dimasukkan ke dalam komputer melalui online terminal dan menghasilkan arsip perubahan data karyawan yang nantinya akan diteruskan kepada off page 8. Baik, selanjutnya adalah flowchart sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Yang pertama, proses dimulai dari arsip perubahan data karyawan dan arsip transaksi gaji dan upah dimasukkan ke tahap run one atau sort and edit, di mana tahap ini adalah proses penyortiran dan pengeditan data untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan tidak memiliki kesalahan. Setelah data disortir dan diedit, langkah selanjutnya adalah memasukkan data tersebut ke dalam arsip transaksi gaji dan upah karyawan yang valid, dan apabila ada data yang tidak sesuai akan dimasukkan ke dalam penyimpangan dan kontrol total. Pada run 2, print and update menghasilkan beberapa dokumen seperti daftar gaji dan upah, surat pemberitahuan gaji dan upah, arsip induk piutang, arsip induk utang, serta arsip harga pokok produk, arsip induk penghasilan karyawan, dan register bukti kas keluar. Pada tahap ini, memastikan bahwa data yang terkait dengan gaji dan upah telah diperbarui atau data yang sudah terupdate. Selanjutnya, pada bagian operator komputer yang telah membaca arsip induk utang akan menjalankan run 3 atau baca dan sortasi, yang mana tahap ini digunakan untuk menyortir data utang yang akan dibayar. Dari hasil sortasi akan menghasilkan arsip BKK atau bukti kas keluar yang akan dibayar dan kontrol total sebagai alat kontrol. Pada run 4 atau membuat cek dan register, di mana akan dicetak cek untuk membayar gaji dan upah, serta dibuat register cek untuk mencatat cek tersebut. Kemudian data akan disalurkan kepada bagian kasa dengan dokumen register cek, surat pernyataan gaji dan upah, daftar gaji dan upah, serta cek. Setelah itu, mencairkan cek di bank yang digunakan untuk membayar gaji dan upah pada karyawan dan meminta tanda tangan atas daftar gaji dan upah, serta membubuhkan cap lunas pada daftar gaji dan upah tersebut. Selanjutnya, dokumen register cek, surat pernyataan gaji dan upah, dan daftar gaji dan upah yang telah diberikan cap lunas akan dimasukkan ke dalam amplop bersamaan dengan memasukkan uang gaji dan upah tersebut. Di sini terdapat 3 metode distribusi gaji dan upah. Yang pertama yaitu metode distribusi gaji dan upah dengan akun berkolom. Dengan cara yang pertama, rekap daftar gaji atau upah yang kemudian dibuat jurnal umum. Lalu, akun biaya tenaga kerja tersebut dilakukan dengan cara berkolom sebagai alat distribusi gaji dan upah, kemudian menghasilkan laporan biaya tenaga kerja per departemen. Metode yang kedua yaitu metode distribusi gaji dan upah biaya tanker tidak langsung dengan summary strip tiket tunggal, dengan cara membuat kartu jam kerja tenaga kerja tidak langsung, lalu dilakukan sortasi menurut departemen. Kemudian kartu jam kerja yang telah disortasi diringkas menjadi summary strip berfungsi sebagai laporan biaya tenaga kerja per departemen. Metode distribusi gaji dan upah yang terakhir yaitu biaya tanker langsung dengan summary strip tiket tunggal, dengan menggunakan atau membuat kartu jam kerja tenaga kerja langsung, lalu disertai menurut nomor urut order produksi kartu jam kerja yang telah disortasi
diarsip terlebih dahulu lalu dibuat kartu harga pokok produk secara periodik. Sekian penjelasan untuk bab 11 dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.